Warta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kembali di warta kita dari Kesekretariatan Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung. Pada kesempatan ini kami akan membahas 3 hal setidaknya. Yang pertama berkaitan dengan pendaftaran kajian atau registrasi untuk ngaji. Yang kedua terkait dengan program Ramadan 1443 Hijriah. Dan juga yang terakhir, yang ketiga adalah terkait flash donation, peluang beramal soleh untuk perangkat-perangkat di media Tarbiyah Sunnah. Baik, kita langsung saja kepada yang pertama, yaitu sekali lagi tentang pendaftaran kajian. Sekali lagi tentang registrasi untuk ngaji. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, registrasi kajian offline atau kajian tatap muka, utamanya untuk para ikhwan, sudah 2 kali tidak terpenuhi kuotanya. Bukan tidak penuh yang ingin kami bahas, karena itu bukan sebuah masalah. Kajian tatap muka terakhir di Masjid Agung Al-Ukhwah disediakan kuota 200 orang untuk ikhwan dan tidak penuh sampai pada beberapa jam kajian dilaksanakan. Adapun untuk akhwat ada 280 kuota atau 280 orang yang kami sediakan dan penuh pendaftarannya. Nah, berdasarkan pandangan lapangan dari kru kami yang berada di lokasi, mengatakan bahwa ikhwan itu lebih dari 200 orang yang hadir pada kajian di Masjid Agung Al-Ukhwah. Bahkan lebih banyak daripada jamaah akhwat. Ikhwan yang hadir itu lebih dari 280 orang. Artinya, banyak yang tidak mendaftar untuk hadir kajian karena memang mudah sekali untuk hadir di kajian tanpa mendaftar. Jalan ninjanya atau mungkin triknya gitu ya, yang ini sebenarnya tidak perlu dicontoh gitu ya. Cukup datang saja waktu sholat asar, ikut sholat asar berjamaah di Masjid Agung Al-Ukhwah, kemudian duduk berdiam diri sampai waktu kajian dimulai. Karena waktu asar sampai dengan waktu kajian dimulai itu sangat pendek sekarang ini. Itu adalah celah dan kami melihat dari pandangan mata, kami amati, kami awasi, banyak sekali jamaah ikhwan utamanya yang melakukan trik atau celah tersebut. Dan kami sampaikan lagi bahwa hitungan pandangan mata di lapangan dari kru kami adalah quick count ya, bukan real count. Jadi artinya pandangan, kayaknya dengan jumlah segini itu harusnya lebih dari 280 orang. Melihat luasan ruangan, lihat tingkat kepenuhan dan juga kepadatan jamaah ikhwan yang hadir di Masjid Agung Al-Ukhwah pada 2 kajian terakhir. Nah, permasalahan berkaitan dengan realita jumlah ikhwan di lapangan dengan jumlah yang terdaftar tidak sesuai. Inilah yang membebani kami sebagai panitia kajian di tengah-tengah kondisi jumlah yang terinfeksi COVID-19 sedang tinggi. Betul, sebagian besar kita sudah divaksin dan alhamdulillah seluruh panitia kajian yang terlibat di lapangan dari kru kami, kru Tarbiyah Sunnah sudah divaksin. Tapi sekali lagi vaksin tidak menjamin kita tidak terinfeksi. Vaksin tidak menjamin kita bisa bergejala ringan. Vaksin juga tidak menjamin seseorang itu bisa selamat dari ajal karena COVID-19. Nah, inilah yang ingin kami seru kembali, khususnya para ikhwan. Mari bantu kami untuk menyelenggarakan kajian tatap muka yang tertib, terlebih saat ini Omikron sedang meninggi. Dan perlu digarisbawahi bahwa kajian yang Tarbiyah Sunnah selenggarakan adalah kajian rutin, yang berjalan rutin setiap pekan, bisa 1 kali, 2 kali, atau lebih dari 2 kali. Dan ini butuh konsistensi yang tinggi dalam tata laksana sesuai dengan kaidah protokol kesehatan, karena situasi mendorong ke arah sana. Di mana sekarang secara statistik kenaikan jumlah kasus aktif virus COVID-19 juga sudah meninggi. Dan sampai dengan warta kita ini dibuat, sudah lebih dari 90 saudara-saudara kita meninggal akibat serangan Omikron. Betul, memang 90-an itu angka yang sangat kecil dibandingkan dengan kasus yang aktif sebanyak 200 ribuan kasus infeksi virus COVID-19. Atau kalau di persentase, yang meninggal hanya 0,045% saja. Kecil memang. Tapi yang namanya jiwa, nyawa, kehilangan 1 jiwa atau 1 nyawa itu sudah sangat-sangat berarti bagi sebuah keluarga. Jadi jangan hanya dipandang, ini kecil 0,045%. Ini hanya kurang dari setengah persen pun nggak ada. Tidak bisa kita membawa narasi tersebut. Jadi jangan sampai ada narasi, Omikron mah gejala ringan. Yang meninggal mah udah dikit gitu ya. Atau yang penting sudah vaksin. Kalau kena paling juga sebentar sudah sembuh, bahkan nggak bergejala. Narasi-narasi seperti ini tidak bisa dibenarkan 100%. Walaupun tidak bisa disalahkan 100% juga, tapi begini para pendengar sekalian, ingat, kondisi kesehatan setiap manusia itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Ada yang ada komorbid, ada yang obesitas, ada yang hari itu sedang tidak fit saja, dan seterusnya dan sebagainya. Bahkan ada sebagian saudara kita yang memang terpaksa tidak bisa divaksin. Bukan karena anti vaksin, tapi karena memang kondisi kesehatan tidak mengizinkan saudara kita ini untuk divaksin. Dan kami pun juga menghimbau para ummahat, para jamaah akhwat yang ingin membawa anak di bawah usia 6 tahun, yang tentu saja belum mendapatkan vaksin. Maka pada waktu sekarang ini, saat kasus sedang meninggi ini lebih rentan untuk terinfeksi ketimbang pada saat kasus COVID tidak setinggi yang sekarang. Jadi pertimbangkan kembali untuk bawa anak-anak, baik yang di bawah 6 tahun ataupun di atas 6 tahun, tapi belum divaksin, ke tempat kajian. Jadi himbauan kami, mari tetap tertib registrasi agar kajian tatap muka bisa terus berjalan, bahkan dengan lebih baik dan lebih banyak lagi. Ini tugas kita bersama,
kami sebagai panitia kajian rutin, dan juga antum sebagai peserta atau jamaah kajian. Baik para pendengar yang dirahmati Allah, berikutnya kami akan informasikan berkaitan dengan donasi saum Ramadan 1443 Hijriah, dan tak terasa Ramadan sebentar lagi akan menghampiri kita. Masih dalam suasana pandemi akibat wabah COVID-19 dengan varian yang sedang banyak menginfeksi adalah varian Omicron. Betapa banyak kita saksikan dari keluarga, saudara, tetangga, teman, dan rekan kerja yang tahun lalu masih diberikan usia untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat dan juga bulan Ramadan, sehari ini sudah tiada dan sebagian besar dari mereka wafat karena gelombang serangan wabah virus COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan husnul khotimah bagi mereka yang telah mendahului kita, dan kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa beribadah dengan sebaik-baiknya di bulan yang mulia yang akan segera tiba, bulan Ramadan 1443 Hijriah. Baik, seperti rutinitas tahunan Yayasan Tarbiyah Sunnah, kami selalu mengadakan tebar sahur dan juga iftar saum Ramadan. Tidak hanya iftar saja, karena seringkali saudara-saudara kita juga membutuhkan makan sahur selain iftar atau makan untuk berbuka. Oleh karena itu, kami membuka donasi saum Ramadan 1443 Hijriah dengan peruntukan sahur dan berbuka bagi kaum muslimin, khususnya di sekitar Bandung Raya dan sekitarnya. Bagaimana program ini secara rinci? Insya Allah dalam waktu dekat akan dirampungkan rencana sekaligus RAB atau rancangan anggaran belanja oleh Lajnah Sosial atau Divisi Sosial Tarbiyah Sunnah, atau sekarang lebih sering disebut Tarbiyah Sunnah Peduli. Sedikit kami sampaikan bahwa program Ramadan tahun ini kami akan menitik beratkan titik-titik dakwah sunnah di Bandung Raya sebagai lokasi tebar sahur dan juga iftar. Tentu, Selacau, lingkungan Masjid Umar bin Khattab Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat akan menjadi perhatian utama dalam program ini guna menguatkan dakwah di lingkungan Tarbiyah Sunnah dan memperluas jangkauan dakwah di lingkungan Yayasan Tarbiyah Sunnah, khususnya di Selacau, Batu Jajar. Selain itu, bila masih diizinkan mengadakan kajian tatap muka, maka akan kami adakan kegiatan tebar iftar di lokasi kajian tatap muka yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah, seperti Masjid Pusdai, Masjid Agung Al-Ukhwah, Masjid Al-Furqon Jalan Jurang, Masjid Al-Irsyad Satya Kota Baru Parahyangan, dan Masjid Besar Cipaganti. Tidak hanya itu, kami juga memprioritaskan lokasi atau daerah yang sudah pernah dibantu oleh tim TS Peduli, semisal di Cemenyan, Dago, lokasi Puting Beliung, Pamanukan, Subang, lokasi bencana banjir, daerah Semeru, Lumajang, seperti yang kita tahu terjadi erupsi ya, daerah Cikalong Wetan, dan juga banyak lagi daerah-daerah lainnya. Masih berkaitan dengan TS Peduli, kami juga akan memprioritaskan penerimaan manfaat TS Peduli yang memang sangat layak untuk mendapatkan bantuan makan sahur dan buka. Sebagai informasi, penerima manfaat TS Peduli adalah individu-individu ataupun keluarga ataupun lembaga yang pernah TS Peduli bantu, dan salah satu kriterianya adalah kondisi berkekurangan, kekurangan harta, ada juga kekurangan misalnya kekurangan tenaga dan juga kekurangan yang lainnya. Artinya dalam kondisi yang memang serba berkekurangan. Itu mungkin sepintas definisi penerima manfaat TS Peduli. Bentuk bantuan setidaknya akan kami wujudkan dalam 5 bentuk. Jadi bentuk bantuannya ada 5 macam. Yang pertama adalah berupa bahan makanan pokok. Kami menyebutnya bamako atau bahan makanan pokok, dan bukan sembako, karena sembako kita punya beban, kita punya kewajiban untuk mewujudkan 9 bahan pokok. Kalau bamako bisa jadi cuma diberikan beras dan minyak goreng yang sedang langka saat-saat ini gitu ya. Ataupun misalnya beras dengan telur saja misalnya, dan seterusnya. Artinya tidak harus mewujudkan 9 bahan pokok. Yang kedua berupa kurma. Jelas kurma ini adalah primadona saat Ramadan. Walaupun ada juga bercandaan gitu ya bahwa buka puasa mah sunnah dengan kurma, wajib mah sareng bala-bala gitu ya. Jadi wajib mah dengan bala-bala, atau di Jakarta dikenal dengan bakwan gitu ya. Kalau di Jawa Tengah itu sebagian daerah menyebutnya gimbal gitu ya. Jadi wajib mah sama gimbal, sama bala-bala, sama bakwan, kurma mah sunnah gitu. Tapi statistik mengatakan bahwa para kaum muslimin di Indonesia mengkonsumsi kurma itu sebagian besar di bulan suci Ramadan. Yang ketiga berupa makanan berat atau makanan sudah matang atau makanan yang siap santap. Ini sudah sangat lumrah, sangat umum gitu ya. Baik nasinya berbentuk nasi dus, nasi kotak, nasi bungkus, ataupun prasmanan. Yang keempat berupa uang tunai. Kenapa kita juga wujudkan berupa uang tunai? Seperti yang kita ketahui bahwa para fakir miskin duafa di rumahnya juga ada kompor dengan gasnya. Dan untuk biaya mungkin mengganti gas yang kosong gitu ya, itu perlu biaya uang tunai, dan tidak mungkin kita borong tabung gas gitu ya, bisa lalu kita distribusikan, dan itu akan memakan biaya yang mahal seperti itu. Kelima adalah kombinasi dari 4 jenis bantuan tadi. Misalnya, kami memberikan bahan makanan pokok, uang, dan juga kurma kepada sebuah pesantren atau individu penerima manfaat TS Peduli yang memang kami pandang layak untuk menerima. Jadi misalnya diberikan bahan makanan pokok juga iya, diberikan uang tunai juga iya, dan diberikan kurma. Misalnya seperti itu wujud yang kelima. Kemana kita harus kemana kalau mau ikut berkontribusi atau berpartisipasi dalam program Saum Ramadan 1443 Hijriah Yayasan Tarbiyah Sunnah? Donasi Saum Ramadan atau program Ramadan 1443 Hijriah dapat disalurkan melalui rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia
di nomor 777-8714-760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Sekali lagi, rekening BSI dengan kode banknya 451 bagi yang akan transfer dari luar bank BSI di nomor 777-8714-760 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan rekening tersebut di atas adalah rekening khusus untuk donasi program Ramadan Yayasan Tarbiyah Sunnah. Jadi, tidak memberikan konfirmasi tidak mengapa, karena dana pada rekening tersebut tidak digunakan untuk selain kegiatan program Ramadan Yayasan Tarbiyah Sunnah. Dan tentu, dari donasi tersebut, donasi saum Ramadan 1443 Hijriah, kami gunakan sebagian dananya untuk operasional, seperti untuk bensin, untuk e-tol, untuk pulsa, dan tentu untuk mukafaah tenaga kerja. Tahun lalu, Ramadan 1442 Hijriah dalam suasana pandemi, bahkan suasana yang banyak saudara-saudari kita mengalami karirnya amblas gitu ya, bisnisnya tumbang gitu ya, terus tabungan terkuras. Alhamdulillah tahun lalu, tahun 2021 atau Ramadan 1442 Hijriah, atas izin Allah Ta'ala, kemudian partisipasi antum sekalian para muslimin, terkumpul dana untuk program Ramadan sebesar 302.343.581 rupiah. 302 jutaan di masa pandemi yang sedang susah untuk program Ramadan ini luar biasa, dan tentu ini menunjukkan betapa banyak saudara-saudara kita, betapa banyak para pendengar sekalian yang sangat menginginkan mendapatkan pahala puasa dari kaum muslimin yang menjalankan ibadah puasa wajib di bulan Ramadan. Dan berapapun kontribusinya, itu akan sangat berarti. Sekali lagi, ini juga seruan bagi kita yang hari ini, yang mendengarkan siaran ini, yang mendengarkan warta kita ini, bahwa jaminan kita untuk sampai pada bulan Ramadan itu tidak ada. Jadi ada peluang kita mendapatkan pahala di bulan Ramadan dengan berdonasi lebih awal. Itu boleh jadi amal soleh yang harus kita segerakan. Agar kita kalau bahasanya mendapatkan umur di bulan Ramadan tahun ini, walaupun tidak ada jaminan usia kita akan sampai di bulan Ramadan tahun ini. Itu berkaitan dengan program Ramadan, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ramadan tahun ini bisa ikut kontribusi dan juga bisa menemui Ramadan dalam keadaan sehat dan juga berkeluangan waktu untuk melaksanakan ibadah sebaik-baiknya dan jadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Yang keempat, kami sampaikan juga terkait flash donation. Flash donation yang akan kami segera sebar. Kami kembali membuka peluang beramal soleh melalui flash donation pengadaan peralatan media dakwah Tarbiyah Sunnah. Ada 9 item atau 9 mata anggaran yang akan kami munculkan di flash donasi ini. Totalnya dulu ya, yang dibutuhkan untuk 9 mata anggaran tersebut adalah sebesar Rp39.410.000. Baik, kita mulai dari anggaran yang pertama, yaitu perbaikan mobil Obivan. Mobil Obivan ini mobil yang hadir di kajian tatap muka yang diselenggarakan oleh YTS ya, sudah dari sebelum pandemi juga sudah ada mobil ini, yaitu mobil elf yang memanjang gitu, kayak mobil travel, bukan mobil penumpang, dengan cat warna biru gitu ya. Itu biasanya digunakan untuk mengangkut peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk kajian tatap muka atau kajian di masjid-masjid di kota Bandung maupun di kota lainnya. Nah, ini ada 3 item yang harus diperbaiki di Obivan, yaitu pertama adalah body repair. Ketika dicek bahwa lantai dari mobil Obivan sendiri sudah banyak bolong-bolongnya. Bodinya juga sudah banyak mengelupas, sudah menipis, dan sudah mengalami karatan. Ini juga terbukti merusak sebagian peralatan. Jadi di dalam beberapa peralatan sangat sensitif terhadap suhu udara. Ada AC-nya, kita sudah pasang AC untuk di belakang untuk mengkondisikan suhu di belakang, karena tadi ada lubang di mana-mana di lantai, di body gitu ya, sehingga pendingin ruangan atau AC itu tidak bekerja dengan maksimal. Dan yang pernah rusak itu salah satunya adalah kamera dan juga satu lagi itu mixer ya, seperti itu. Ini mixer bukan mixer untuk memasak ya, tapi mixer yang kita gunakan untuk mengatur audio di saat pengajian. Jadi itu body repair. Yang kedua adalah untuk balik nama ke nama yayasan gitu ya. Yang terakhir adalah perpanjangan KIR ya, seperti itu. Dan dana yang dibutuhkan sebenarnya adalah 30 jutaan, tapi kami munculkan di sini 16.600.000 rupiah saja karena sudah ada muhsinin yang mentransfer terlebih dahulu untuk dana perbaikan Obivan ini. Jadi untuk perbaikan Obivan kita memerlukan 16.600.000 rupiah, dan ini adalah anggaran terbesar dalam flash donation pada kali ini. Yang kedua adalah lampu studio. Ini ada 3 jenis lampu studio gitu ya. Lampu studio bacanya kurang begitu paham saya gitu ya. Aputure Aputure gitu ya. Tapi tulisannya Aputure Amaran 100D, 2 pieces kita dengan harga 6.400.000. Lalu sama lampu studio Aputure Dome SE ya, softbox gitu ya, itu ada 2 pieces juga, harganya 3 juta totalnya. Lalu ada lampu studio Aputure Amaran LED, lampu studio Aputure Amaran LED AL 528W, 1 pieces 2.500.000. Kenapa perlu pengadaan lampu? Jadi teman-teman sekalian, para pendengar sekalian, para jamaah sekalian, lampu studio yang digunakan di lapangan itu adalah beberapa lampu adalah hasil dari bongkar pasang atau bongkar dan bawa gitu ya, dari studio Tarbiyah Sunnah di Selacau, dibawa ke lokasi kajian, misalnya ke Masjid Al-Ukhuwah, Masjid Pusdai, atau Masjid Al-Furqon.
Nah, bongkar pasang, mobilisasi yang sering itu juga membuat usia lampu itu menjadi pendek, dan akhirnya salah satu dampaknya adalah menjadi ketinggalan. Misalnya ketinggalan itu begini, karena tadi bongkar pasang gitu ya. Kami contohkan pada saat hari Jumat. Hari Jumat itu ada kajian sampai jam 10. Sedangkan jam 1 itu mobil Obiven harus berangkat. Ketika ada kajian sampai jam 10 dan lampu masih digunakan di studio atau intinya masih digunakan di Selacau gitu ya. Mungkin dari prepare di Obiven sejak malam, akhirnya pernah juga terlewat tidak terbawa. Dan kejadian terlewat tidak terbawa nggak cuma lampu gitu ya. Pernah juga tidak membawa kursi. Sehingga kenyamanan Ustadz dalam mengisi kajian tidak terrealisasi dengan baik. Terus yang berikutnya pernah lupa bawa taplak meja. Nah, ini juga taplak meja itu pernah lupa gitu ya. Kalau antum yang menyimak lewat YouTube ataupun lewat media sosial nggak akan kelihatan karena itu sudah kita ganti dengan spray kasur gitu ya. Jadi penampakan di YouTube-nya tetap aman. Tapi kalau yang hadir di lokasi kajian akan melihat, wah ini spray bukan taplak meja. Ya begitulah. Jadi kami mencoba mengantisipasi untuk peralatan-peralatan yang digunakan kajian tatap muka itu tetap berada di dalam Obiven atau di dalam mobil dan tidak diturun-turunkan. Hanya turun saat pengadaan kajian rutin di lapangan. Yang kelima ada HDMI splitter Aten 8 port 1 pieces, itu harganya 4.600.000. Lalu ada juga Blackmagic Design Micro Converter SDI to HDMI atau HDMI, SDI to HDMI itu 1 juta rupiah. Lalu ada juga kabel HDMI Bapo HQ V1.4 ya, 1.4 ya, 1.4 sepanjang 30 meter, harganya 1.250.000. Ada tripod lampu Takara Spirit Eagle, harganya 350.000. Dan yang terakhir adalah mobile printer Epson WF100, harganya 3.710.000. Jadi total kebutuhan untuk Fascination kali ini adalah 39.410.000. Dan Fascination wakaf peralatan media ini dapat dikirim ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia. Seperti biasa, kode banknya 451 di nomor 7155296636, di nomor 7155296636 atas nama Tarbiyah Sunnah _wakaf. Untuk informasi bisa di nomor 081293554190. Sekali lagi untuk nomor informasi Flash Donation bisa di nomor 081293554190. Baik, para pendengar yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, demikian warta kita kali ini. Kita sudah berada di bulan Rajab 1443 Hijriah, atau artinya kurang dari 2 bulan lagi akan kita temui, akan tiba bulan yang mulia, bulan Ramadan, yang semoga Allah izinkan kita menemui Ramadan kali ini dalam keadaan sehat dan diberi kelapangan waktu untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan nanti. Terima kasih, hatur nuhun, jazakumullahu khairan kami ucapkan untuk para pendengar sekalian dimanapun berada yang telah mendengarkan warta kita kali ini. Sampai jumpa di warta kita berikutnya insya Allah. Barakallahu fikum.